Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada penjelasan di dalam video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farah Fatihah Andria. Selanjutnya, kita akan membahas nih, kok bisa ya guru-guru itu membuat muridnya diam aja di kelas? Kenapa gitu ya? Apa jangan-jangan guru-guru itu ngomelin muridnya untuk duduk terus di dalam kelas, atau guru-gurunya memaksa muridnya untuk menjawab? Pertama, yang akan kita bahas itu tentang tindakan atau prosedur manajemen atau pengelolaan kelas. Apa sih tindakan atau prosedur manajemen atau pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas itu adalah suatu cara yang diambil oleh guru untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pembelajaran yang ada di dalam kelas, sehingga pembelajaran terjadi secara kondusif dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya di dalam prosedur atau tindakan pengelolaan kelas mengarah ke dua tindakan. Tindakan apa aja sih? Yang pertama itu ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Tindakan ini yaitu merupakan langkah-langkah guru untuk mencegah adanya kekacauan di dalam kelas atau di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua ada tindakan korektif. Apa sih tindakan korektif itu? Tindakan korektif adalah tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan jika di dalam kelas terjadi kekacauan atau jika di dalam kelas seorang murid melakukan kekacauan yang membuat kelas menjadi gaduh. Nah, kesalahan-kesalahan murid itu nantinya akan diperbaiki atau dikoreksi oleh guru agar nantinya tidak akan terjadi kejadian yang sama dan terulang kembali. Nah, setelah udah nih tadi kita bahas tentang prosedur atau tindakan pengelolaan kelas, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan pengelolaan kelas. Nah, kegiatan pengelolaan kelas itu ada dua lagi. Yang pertama itu kegiatan pengelolaan murid di dalam kelas. Ada apa aja sih di dalam kegiatan itu? Yang pertama itu ada kegiatan membangun hubungan antara murid dan guru. Nah, membangun hubungan ini maksudnya gimana sih? Guru di sini wajib untuk menyayangi murid-muridnya tanpa membedakan satu sama lain. Selanjutnya juga guru dan murid harus bisa saling menghargai tentang peran, kewajiban, dan haknya masing-masing. Jadi guru dan murid saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Lalu dengan hal tersebut maka akan terjadi hubungan yang baik, yaitu hubungan yang saling menghormati dan hubungan yang saling mengasihi. Itu akan terjadi di dalam kelas, sehingga murid tidak akan takut terhadap guru, melainkan nantinya murid akan hormat terhadap guru. Hubungan guru dan murid yang baik tersebut nantinya akan membantu mengembangkan kompetensi sosial yang dimiliki oleh siswa. Jadi secara tidak langsung nantinya siswa-siswa tersebut bukan hanya memiliki perasaan simpati, tolong-menolong kepada gurunya saja, saling menyayangi terhadap gurunya saja, melainkan nantinya hal tersebut juga akan dilakukan terhadap sesama temannya, saling menolong, saling mengasihi, saling menyayangi, dan akan berempati ketika teman yang mendapatkan musibah. Selanjutnya juga ada nih, bagaimana sih cara mengontrol disiplin murid-murid di kelas? Itu ada 3 cara. Yang pertama itu external control. Jadi di mana murid-murid akan harus dikontrol oleh guru atau orang lain untuk menjalankan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan tersebut
dilakukan dengan cara menekankan adanya hukuman dan hadiah. Selanjutnya ada external control. Salah. Selanjutnya ada pengelolaan iklim kelas yang kondusif. Bagaimana sih caranya? Yaitu guru harus menciptakan iklim kelas yang demokratis. Bagaimana caranya? Yaitu guru harus menganggap setiap individu peserta didik bertanggung jawab, dapat dipercaya, sehingga nantinya peserta didik akan memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah yang mereka punya. Lalu mereka bisa menghargai pendapat orang lain juga. Lalu mereka bisa berkomunikasi secara baik di dalam kelas. Selanjutnya yaitu ada implementasi hukuman dan pemberian hadiah. Nah, hukuman itu merupakan sesuatu yang diberikan guru secara sadar yang tidak menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu hadiah. Hadiah itu sesuatu yang sangat menyenangkan sehingga nantinya diharapkan peserta didik dapat mengembangkan atau dapat terus meningkatkan kemampuannya. Membahas tentang pengelolaan peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan fisik kelas. Nah, fisik kelas yang bagus itu seharusnya terlihat rapi dan sehat. Di dalamnya tidak terlalu dapat banyak barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya juga dibutuhkan pencahayaan yang terang. Selanjutnya juga kelas lebih baik atau seharusnya luas agar nantinya peserta didik tidak akan berdesak-desakan. Selanjutnya juga lingkungan fisik harus mengandung unsur kesehatan, berisi benda-benda yang menarik dan indah untuk dilihat. Selanjutnya juga hiasan kelas itu dapat diubah-ubah. Selanjutnya yang terpenting itu ada bagaimana posisi siswa duduk. Yang pertama itu ada posisi duduk tradisional atau yang seperti kita ketahui bahwa duduk selalu menghadap ke guru. Selanjutnya ada duduk secara berkelompok. Selanjutnya juga ada duduk secara setengah lingkaran atau yang biasa disebut dengan duduk busur. Posisi duduk ini sangat cocok dipakai jika terjadi diskusi antara murid dan guru. Selanjutnya juga ada duduk dengan pola bulat atau lingkaran atau juga persegi. Ini cocok untuk ketika pembelajaran olahraga atau seni. Dan selanjutnya yaitu ada bagaimana guru harus bisa mengelola media pembelajaran seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, bahwa kelas sebaiknya di dalam kelas tidak terlalu banyak barang. Jadi guru harus bisa mengelola media pembelajaran yang hanya berkaitan dengan pembelajaran saja. Nah, untuk selengkapnya nih, kalian pasti kayak bingung kan bagaimana sih posisi duduk, macam-macam posisi duduk murid, atau bagaimana sih keadaan posisi duduk murid. Dengan ini akan saya lampirkan ya foto-fotonya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tersebut
dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.